Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Wina Gustiani dari Program Studi Manajemen Informatika Angkatan tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SQL atau Structured Query Language. Sejarah SQL. Sejarah SQL dimulai dari artikel seorang peneliti dari IBM bernama Dr. E. F. Court, A Relational Model of Data for Large Shared Databanks, yang membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juni tahun 1970. Artikel ini juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data. Bahasa tersebut pun kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language, dan SQL pertama kali dikenalkan oleh laboratorium IBM di St. Louis dan pertama dikembangkan akhir tahun 70-an. Pertama kalinya SQL dikembangkan untuk produk-produk IBM, DB2 dan RDMS atau Relational Database Management System, yang kemudian pada akhir-akhir ini dapat bekerja untuk berbagai macam platform. Jadi SQL itu apa sih? Nah, SQL atau Standard Query Language adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Tentu saja, bahasa komputer dalam data basis relasional ini berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh American National Standard Institute atau ANSI. Standarisasi SQL sudah ada sejak tahun 1986 dan memang diinisiasi oleh ANSI. Hingga saat ini, banyak server dalam sebuah database maupun software mampu mengartikan bahasa SQL. Maka dari itulah, SQL merupakan bahan pembicaraan dan sebuah materi yang sangat penting bagi kamu yang bergelut dalam dunia IT maupun hal-hal yang bersinggungan dengan database relasional. Nah, jadi query itu apa sih? Query sendiri yaitu merupakan perintah-perintah untuk mengakses data pada sistem basis data. Query juga adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan manipulasi terhadap database, yang telah distandarkan dan dikenal dengan nama Structured Query Language atau SQL. Nah, jadi apa saja sih profesi yang perlu skill SQL? Di antaranya, kamu bisa menjadi data scientist. Kedua, kamu bisa menjadi data engineer. Ketiga, kamu bisa menjadi business analyst. Keempat, kamu bisa menjadi database administrator. Dan yang kelima, kamu pun tentunya bisa menjadi quality assurance tester. Jenis fungsi SQL. Setelah kamu mengetahui pengertian SQL, kini saatnya untuk lebih mengetahui apa saja perintah-perintah dasar yang terdapat dalam SQL tersebut. Setidaknya ada dua jenis perintah dasar dalam SQL yang penjabarannya akan diulas dalam poin-poin berikut ini. Nah, yang pertama yaitu ada Data Manipulation Language atau DML. Tentunya ada perintah insert. Kamu bisa menggunakan perintah ini untuk memasukkan sebuah record baru di dalam sebuah tabel database. Selanjutnya ada perintah select, di mana select digunakan untuk memanipulasi data dengan tujuan menampilkan maupun mengambil sebuah data pada tabel. Data yang diambil pun tidak hanya terbatas pada satu jenis saja, melainkan lebih dari satu tabel dengan memakai relasi. Selanjutnya ada perintah update. Ini pun dapat kamu gunakan ketika ingin melakukan pembaruan data di sebuah tabel. Contohnya saja jika ada kesalahan ketika memasukkan sebuah record, kamu tidak perlu menghapusnya dan bisa diperbaiki kembali menggunakan perintah ini. Selanjutnya juga ada perintah delete, di mana perintah DML ini dapat digunakan ketika kamu ingin menghapus sebuah record yang ada dalam sebuah tabel. Yang kedua, yaitu ada Data Control Language atau DCL, di mana ada perintah grant. Perintah ini biasanya digunakan ketika admin database ingin memberikan hak akses ke user lainnya. Tentu pemberian hak akses ini dapat dibatasi atau diatur. Dalam hal ini, admin pun dapat memberikan akses mengenai perintah dalam DML di atas. Selanjutnya ada perintah revoke.
Nah, jadi kebalikan dari grants, revoke ini terkadang sering digunakan untuk mencabut maupun menghapus hak akses seseorang pengguna yang awalnya diberikan akses oleh admin database melalui perintah grant sebelumnya. Selanjutnya ada fungsi SQL. Nah, bagi seorang admin, adanya SQL ini pun dapat memungkinkan kamu untuk mengakses maupun mengubah database. Kamu pun bisa menjalankan sebuah query maupun mengambil data yang dibutuhkan, termasuk pula memperbarui atau menyisipkan data dalam database. SQL juga bisa digunakan untuk menghapus sebuah data pada database. Selanjutnya ada beberapa kelebihan SQL, yaitu yang pertama dapat dikoneksikan pada basis C++, Java, Perl, PHP, dan Python. Mempunyai lebih banyak tipe data seperti stack, useNake, integer yang memiliki panjang data sebesar 1, 2, 3, 4, dan 8 byte. Float, double, card, forecast, text, dot, date, time, datetime, timestamp, year, set, dan tvenum. Mendukung penuh terhadap kalimat SQL group by dan order by, dan dapat bekerja di beberapa platform yang berbeda seperti Linux, Windows, Mac OS, FreeBSD, Solaris, dan lain-lain. Jika ada kelebihan, tentunya ada kekurangannya juga loh. Di sini ada beberapa kekurangan SQL. Di antaranya, aplikasi yang rentan terkena virus. Program yang dibuat menggunakan Visual Basic adalah berupa execution program X yang dapat terinfeksi virus seperti virus Salici. Program menjadi rusak dan tidak bisa dijalankan. Apabila program terinfeksi tersebut di-scan oleh antivirus, program pun akan dihapus dari sistem. Sangat tidak aman untuk sebuah program yang menjadi tulang punggung perusahaan. Mudah hang dan crash. Program dari VB seringkali menjadi not responding, lalu mati tiba-tiba. Tidak multi-user. Apabila dalam satu jaringan komputer menggunakan program dalam satu waktu, salah satu user harus mengalah sampai user yang lain selesai menggunakan program. Itu saja presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.